Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Hari ini kita balik ke kita, kembali lagi ke pangkal kaji kita. Thariqatul ribat murabati, metode tarekat penjagaan jiwa ya. Jadi badan ini kan hakikatnya jiwa ya, lebih cenderung ke rohani. Itu dalam kehidupan di atas dunia ini kan harus dijaga, ada torekotannya ya. Fisik juga harus dijaga, ada syariatnya kan ya. Penjagaan itu bahasa kerennya apa ya, memanage tubuh itu. Kalau bahasa standar prosedurnya apa namanya, orang sering menyebut SOP. Ada SOP-nya. Itu inti ajaran tasawuf, teorinya. Tapi ada tarekotannya. Tasawuf itu teori. SOP kan ada teorinya. Nah, prakteknya apa? Nah, namanya tarekot prakteknya. Jadi kalau belajar tasawuf tanpa tarekot juga susah ya. Nah, itu sebenarnya udah menyangkut. Kalau kita sudah memasuki ribat perkara jiwa kepada Allah, itu udah menyangkut lahir dan batin, gimana amalan-amalan kehidupan di atas bumi dan kehidupan selanjutnya yang sifatnya lebih khusus, abadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita amalkan talqin zikir kita. Diawali dengan syahadat tain, kita kuatkan kembali keislaman dinul Islam. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa mari Pak. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi adini mahabataka wa ma'rifataka. Suara 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat qalbu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah solihi wa ilaha doti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafa'at Nabi Muhammad biiznillah wa hadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususon abaruhi nur Muhammadin, khususon Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hodiri al-madi kalifatul rodin. Wa khususon arwahi juriyatihi. Wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri sanatu abu ulaka bi nimatika alayya wa abu udzandi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa quldatam lisani ya qahu qali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Walhamdulillah subhanahu wa ta'ala bi fadlihi wa fadlihi la yajalu lailanal waqlu bi talabil ilmi bi hadahal makanil karim. Syukur alhamdulillah baik yang mengaji hari ini, yang datang langsung maupun yang tidak datang, semuanya rahimakumullah. Tadi sudah disebut, kembali lagi ke kita ya, ke ajaran-ajaran tarekat dengan teori tasawufnya. Hari ini tajuk kita risalah, ada 2 bab terkait makomat. Makomat itu derajat, darajat itu tingkatan ya. Jadi amalan itu harus pakai tingkatan. Kalau kelas 1 ya jangan mengamalkan kelas 3. Semua pekerjaan kalau ingin sukses ada standarnya, dari mana dulu prosedur kitanya kan, operasinya gimana, termasuk tubuh ya. Tajuk risalahnya kalau dalam ilmu tasawuf Thariqatul Ribat. Pernah mendengar ribat ya? Itu kelompok yang menjaga jiwa. Murabati. Bab 1 kita pahami. Amma ba'du. Ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia di hari kiamat kecuali ketaatan, maka kejarlah makomat tertinggi, yaitu mutakin. Mutakin itu orang yang bertakwa kan. Semua amalan kan sampai tingkat puncak aja. Puasa supaya dapat kita mutakin. Betul kan? Nah, jadi di alam-alam singgah kita itu yang bisa menyelamatkan kita, dunia, alam kubur, alam hisab, alam barja, alam barja, alam hisab, termasuk alam akhirat adalah takwa. Maka kejar mutakin itu, takwa itu tinggi. Nah, sampai menjadi mutakin itu se-Islam ya, ajaran Islam itu ada derajat makomatnya. Ya. Maka kalau kita belajar tarekat, mengamalkan tarekat, harus mengerti teorinya tasawuf. Tasawuf itu mengajari makomat, tidak akan loncat ke makomat kedua seorang guru sebelum tuntas makomat yang di bawahnya ya. Itu bisa dipahami dengan kontrol seorang guru gitu, ya. Nah, jadi itu penting, sama Pak. Cuman di syariat itu putusnya hanya sampai 3 makomat. Padahal ada makomat sampai 7 ya. Surga 7 lapis. Jagat raya 7 lapis, neraka pun paling sadis 7 lapis, sampai syakar kan. Jadi semua serba 7, ya umul kitab ada 7 juga ya. Jadi ganjil itu memang yang sangat Allah sukai ya. Dalam konsep ini bukan bisa dihitung, nah, prinsipnya begitu Pak. Nah, karenanya kita kaji makomat dalam ajaran tasawuf. Kalau kita udah mengetahui bahwa yang menyelamatkan kita nanti adalah ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar di atas ketaatan. Ya, proses taat itu harus sabar.
memerintahkan untuk bersabar di atas ketaatan dan melakukan murabatah, menjaga jiwa dengan kesabaran. Ini firman. Nah, difirmankan oleh Allah di Quran surat Ali Imran ayat 200. Sebetulnya sudah dibaca, baca lagi. Baca lagi. Kita awali itu. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi tapal batas kita itu kalau sampai mutakin itu tetap digoda tuh. Tetap kalau digoda sabar kan gitu ya. Orang yang udah asirullah, umur udah mendekati umur Nabi wafat, ya sabarnya diperkuat. Kenapa? Nah, asam urat, jantung. Kalau ketaatan kita nggak ditambah dengan kesabaran, maka kita gempor loh. Ya, itu Quran ya menunjuki. Ada maklumat. Nah, bagi orang yang sudah asyirullah seperti yang duduk ini, penting belajar maklumat. Penting, sangat penting. Karena itu terapi kita dalam konsep tasawuf. Untuk keselamatan hidup kita, fokus kita kapan Pak? Bukan di sini ya. Fokus kita di kehidupan yang abadi, ya. Itu harus sabar, ya. Jelas. Sabar. Jaminannya apa? Jaminan sabar. Untung. Orang yang sabar pasti untung. Ya. Itu kata Allah. Yakin itu. Nah, orang kan sering nggak sabar Pak. Maka buntung. Gitu ya. Begitu juga jiwa. Harus dijaga. Ya. Karena itu kita harus bersabar di dalam ketaatan. Kapan saja, di mana saja. Berat Pak sabar. Masya Allah, berat Pak. Ya. Menyabarkan diri untuk tetap berada di atas ketaatan, menyabarkan diri ketika meninggalkan kemaksiatan, sabar juga Pak. Itu yang disebut judul kaji. Murabatah. Apa? Murabatah. Bahasa tasawufnya. Setelah itu, kalau sendiri gak kuat, lakukan ribat. Lakukan amalan murabatah, amalan penjagaan jiwa lakukan. Ya. Setelah kita ngerti ilmu, amalkan, torekotkan jalannya. Ini untuk diri kita dengan melakukan 7 tahapan, 7 makomat. Duduk ya. Apa makomat 7? Boleh diketahui. Pertama, silakan catat untuk orang tasawuf. Ajarin dengan yang lain. Nah takut nggak ada Pak. Filsafat ilmu tasawuf kalau nggak dijabarkan, apalagi S3, S4. Ini S7 di sini Pak. Masya Allah. Pertama makomat dalam tasawuf ya. Disebut musyaratah. Apa? Musyaratah. Tuh, awam tuh. Makomat kedua atau derajat kedua atau tingkatan kedua setelah musyaratah, naik kelas tuh. Namanya muraqabah. Apa? Muraqabah. Ya.
Tingkatan ketiga, muhasabah. Ya. Maqamat keempat, muaqabah. Ya. Maqamat kelima, muahadah. Nanti dong terangkan, tapi sekarang cukup 2 dulu. Ya, nggak bisa sekaligus. Maqamat kelima muahadah, maqamat keenam mujahadah, dan maqamat terakhir ketujuh mu'atabah. Ulang ya. Nah, standar operasi prosedur kejiwaan, standar pertamanya derajat awalnya musyaratah, kedua murakabah, ketiga muhasabah, keempat muaqabah, kelima muahadah, keenam mujahadah, ketujuh muatabah. Semua ada amalannya. Sebelum melakukan amalan, ilmui. Itu yang teorinya, betul kan? Nggak mungkin deh ngamalin ruhani nggak diamalkan. Sayangnya di syariat putusnya hanya sampai konsep yang kedua, hanya sampai murakabah. Udah keren deh Bapak masuk ke konsep kedua itu. Masuk derajat kedua, Bapak sudah berderajat murakabah itu ihsan. Coba di syariat itu orang sebut. Tingkatannya pertama apa Pak? Iman atau Islam? Yang ketiga, ihsan. Sampai situ Pak, 3. Kita bahas satu-satu ya. Ada yang bertanya? Musyaratah itu tahap awal. Dalam penyucian jiwa itu yang sering disebut tazkiyatun nafs. Itu namanya musyaratah tingkatannya. Berupa bahasa mudahnya gini, komitmen, perjanjian, asyhadah, atau bahasa mudahnya syarat. Antum mau kerja ada syaratnya enggak? Ada ya? Mau dapat uang ada syaratnya enggak? Ada. Mau sembuh kemari ada syaratnya enggak? Ada. Datang. Betul nggak Pak? Betul kan? Syarat lainnya bawa mahar. Gitu ya. Islam tidak ngajarin transaksi dalam konsep perbaikan, sama ya. Tapi paham adab dan paham ilmu hak. Duduk. Allah tahu tidak sama kemampuannya. Itu konsep arif. Kalau kita berizki, kalau kita tidak berizki, kita berizki. Makanya masa sepertiga kurbannya, masa harus 1 kambing atau 1 kerbau kan? Kira-kira gitu. Ya. Jadi musyaratah tahap awal dalam pendidikan jiwa, syariat kadangkala tasawuf menyebutnya tazkiyatun nafs. Itu komitmen, perjanjian, penetapan syarat terhadap diri sendiri untuk bisa beribadah dan berbuat baik. Untuk bisa beribadah, untuk bisa sholat, untuk bisa dapat duit ada syaratnya. Berbuat baik kepada Allah juga ada syaratnya, termasuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, ada syaratnya juga. Musyaratah, syarat. Ya, itu tahapan awal. Dalam ajaran tasawuf sama, torekot harus ada syarat. Masuk ke ribat, masuk ke jawiyah, masuk ke torekot, apa syaratnya yang diminta? Nawaitunya benerin, ikuti adab, ikuti aturan, gitu ya. Masuk kerja juga gitu. Ya, betul kan? Pertama masuk, buktikan antum hadir gitu, absen, jangan kelamaan diparui, saya absen kelamaan diparui, itu nggak bisa. 5 orang yang dilangi, enggak. Makanya memble nanti nggak sukses. Ya, itu musyaratah. Musyaratah itu berfungsi memotivasi diri sebelum bertindak, betul kan? Merupakan langkah pertama sebelum sampai naik ke makomat selanjutnya yang disebut muraqabah.
Tahu muraqabah? Ini andung sambung dulu. Muraqabah itu CCTV, pengawas. Ya. Jangan dulu keberhasil, Pak. Di kejiwaan gitu. Itu muraqabah, pengawasan. Baru naik ke evaluasi, muhasabah. Kemarin sebenarnya udah dibahas ini. Tapi hanya konsep syariat dalam ajaran sedikit torekot. Nah, berikut adalah rincian mengenai torekot makam musyaratah. Kita rinci musyaratah. Musyaratah asal katanya Arab. Dari bahasa Arab ada di Quran, syarata yusyaritu. Artinya saling memberikan syarat. Untuk kerjasama, saling memberikan syarat. Untuk tubuh sehat, jiwa kita memberikan syarat ke akal. Akal pun harus memberikan syarat ke jiwa. Betul? Komitmen. Nah itu renungin aja tuh. Syarata yusyari itu saling memberikan syarat. Itu artinya. Diibaratkan gini, iktibar makna aja ya, supaya gampang amalannya. Iktibarnya begini, kalau nggak diiktibarin nanti pusing nih. Kalaupun kita sudah tahu, alhamdulillah, karena pola kecerdasan manusia kan beda. Ada yang paham dengan iktibar, ada yang paham langsung mengerti, beda-beda Pak. Ya. Ibaratnya seperti pedagang yang membuat kontrak kerja. Sama dengan mitranya. Ya. Agar bisa mendapatkan keuntungan dengan mitra kita dalam bekerja, mesti gimana Pak? Mesti ada syaratnya, ya kan? Nah, betul? Betul. Dalam hal ini, jiwa kita adalah mitra. Larikan ke tubuh. Jiwa itu namanya mitra. Yang harus diikat dengan syarat ketaatan. Jiwa kalau nggak diikat dengan syarat ketaatan, bisa khianat. Maka rugi. Agar tidak berkhianat. Nah ini ada di hadis. Ada di hadis. Ya. Ketahuilah, seorang pedagang dia akan meminta bantuan kepada mitranya untuk melakukan perdagangan. Bahasa kerennya bisnis. Tujuannya untuk mendapat apa Pak? Keuntungan, kan gitu. Ini iktibar kan? Dia akan memberikan syarat-syarat dan dia akan selalu saling mengawasi. Betul kan? Saling mengingatkan. Demikian juga akal. Akal pun butuh kepada mitra. Mitra itu adalah jiwa kita. Akal bermitra kepada jiwa, jiwa bermitra kepada akal. Betul ya? Kalau ingin untung hidup. Kalau ingin berkah hidup. Akal pun memberikan tugas-tugas, memberikan syarat-syarat kepada jiwa jalan kebaikan. Dan akal pun tidak boleh lalai mengawasinya. Sebelum berucap, akal ngomong, berpikirlah dulu, betul kan? Bermitra. Kira-kira gitu. Saling mengawasi. Sama dengan misalnya umpamanya perdagangan atau bisnis. Apabila mitra melakukan khianat, maka ia akan merugi. Maka supaya kita tidak dikhianati dengan mitra-mitra kita, karena tubuh ini ada atributnya, caranya yaitu dengan memberikan syarat-syarat yang jelas, ilmui. Kelemahannya apa? Kalau di perdagangan harus ada bukti dengan kertas, dengan segel, mitra kerja. Ya. Sehingga
tidak berani melakukan khianat. Punishment, ancaman. Betul kan? Nah, setelah itu kita awasi gerak-geriknya. Berbagai macam tindak tanduknya supaya tidak merugikan usaha kita. Itulah kehidupan dunia perbisnisan. Perdagangan harus begitu. Ya. Sampai Pak? Nah, tadi kan contohnya ada Pak. Lasa minggu menggale plastik ndak juga pacata lu. Mitranya sia. Kan itu dia. Harus ada syarat-syarat. Sepakat Pak? Kamu kaji kok. Kira-kira gitu. Nah, jangan sampai kita merugi. Itulah kehidupan perbisnisan, ibaratnya begitu. Kita pun sedang berbisnis, bro. Ya. Kita sedang berbisnis hidup ini. Yaitu bisnis yang tidak akan merugi adalah bisnis akhirat. Sepakat, Pak? Bahasa mudahnya gitu deh. Bisnis ini keuntungannya adalah apa, Pak? Surga. Kerugiannya neraka, kan gitu. Kalau bisnis keuntungannya kepeng. Kan gitu. Di dalam dunia perdagangan butuh kepada partner agar usaha yang kita jalankan sukses, kan? Ibarat akal adalah perdagangan, maka jiwa dan hati kita adalah mitra kita. Akal harus bermitra kepada jiwa, akal harus bermitra kepada jiwa, paham itu? Bentuknya gimana? Udah kira-kira gitu deh, itu yakin kok. Kita ada akal, ada jiwa kok. Ya. Karena kalau kita belum memasuki, tidak bisa merabanya gitu. Akal pun harus memberikan syarat-syarat dan memberikan sanksi. Jiwa, kalau melanggar, kamu begitu loh sanksinya. Nah, kebalikannya juga, apabila partner berkhianat, kita tidak aman karena bisa rugi loh. Kalau bisnis, keuntungannya kan duit. Kita meminta agar si partner selalu melaksanakan tugasnya dengan cara pasang CCTV. Muraqabah tuh. Udah naik makomat sebenarnya itu kedua. Tapi ini hubungan baik. Tapi ini nungkaji. Perdagangan ini keuntungannya adalah surga Firdaus. Paling tinggi. Keuntungan besar. Kalau berbisnis, dunia keuntungannya adalah uang takajoy, kan gitu. Namun perbisnisan di akhirat keuntungannya adalah jelas. Ya, jelas Pak, ada di Quran itu. Pengawasan kita yang paling ketat adalah kepada partner, yaitu jiwa kita. Orang yang mempunyai kesungguhan terhadap akhirat, kewajibannya adalah tidak melalaikan jiwa dan selalu mengawasi jiwa kita. Bersungguh-sungguh dalam menuju kehidupan akhirat tersebut. Bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Bersungguh-sungguh dalam mengawasi jiwa kita. Berusaha untuk memperketat gerakan-gerakan kita dan pikiran-pikiran kita. Usai sampelnya. Contoh penggunaannya, torekotannya, musyaratah itu gimana? Amalannya. Berjanji pada diri sendiri, poin, bukan kepada guru. Kita sering tidak berjanji pada diri sendiri. Padahal tubuh ini perlu di-Al-Fatihahkan, Pak. Kalau sakit Al-Fatihah ke tubuh, untuk tubuh. Berjanji pada diri sendiri untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Poin pertama. Orang sering lalai. Karena tidak ada asyahadah, tidak ada syarat. Berjanjilah dulu. Berkata pada diri, saya berjanji kepada diri ya, untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu, naikkan levelnya sedikit dan tepat waktu melaksanakannya. Sanggup? Itu sudah ajaran torekot, sudah mengamalkan. Poinnya gitu aja, Pak. Nah, kalau ada guru namanya ba'i. Apa? Baiat.
Antum sudah muslim, antum sudah syahadat, itu syarat. Selanjutnya berjanji pada diri antum sendiri, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan dan tepat waktu. Poin. Bersyahadat pada diri. Sanggup? Kapan antum mau ke Islam? Ini enggak yang duduk nih. Abangan, bapak saya Islam, ya, kita Islam. Padahal syarat Islam harus mengucapkan syahadat, ada saksi. Betul kan? Maka bersyahadat pada diri. Syarat awal untuk muslim. Awasi jiwa kita setelah bersyahadat, poinnya masih juga musyaratah itu makomnya. Saya berjanji setelah muslim tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kemudian tepat waktu. Tancapkan tuh. Itu dulu Pak. Jangan yang tinggi-tinggi dulu ya. Nanti repot Pak. Kemudian kalau berani berjanji pada diri menetapkan target membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Sanggup? Pedoman kan? Masa makalah dunia Pak? Dekati syarat pekerjaan, 8 jam Pak. Diikuti. Perkara kehidupan yang hakiki, akhirat, Firdaus tidak diikuti SOP-nya. Ya jalun banget kita. Sungguh Pak. Jadi membuat resolusi tahunan harian untuk memperbaiki kualitas ibadah itu syaratnya. Mengatur waktu agar selalu berzikir setelah bangun tidur, udah naik lagi syaratnya itu perjanjiannya. Satu-satu dulu Pak. Ya. Hingga tidur kembali. Jadi komitmen kepada diri itu bahasanya. Itu musyaratah dalam menetapkan syarat jiwa. Bahasa tasawuf, bahasa ruhani Islam namanya berazam. Ajom, kontrol diri, berjanji, musyaratah, syarat kepada diri, ajom. Resolusi itu. Janji setia itu. Perjanjian hati, perjanjian kolbu. Karena itu amalan musyaratah dilakukan di awal tindakan sebelum beramal. Jangan ngomong, jangan berbicara. Sebelum syaratnya berpikir, bekerja, duduk. Itu poinnya. Gak ada ilmu terkejut Pak. Allah menilai niatnya, syaratnya. Itu makanya perlu diketahui dalam ajaran Islam, diperdalam. Pahami ilmu usul. Namanya usul. Itulah amalan musyaratah dilakukan di awal tindakan sebelum beramal untuk bisa meningkatkan kualitas, kemudian naikkan kalau mau disambung diikuti dengan muraqabah, pengawasan, pasang CCTV. Sepakat? Kira-kira gitu bahasanya. Lalu muhasabah, evaluasi lagi. Perhitungan amal dievaluasi lagi. Karenanya musyaratah membantu manusia tetap disiplin dalam ketaatan dan bisa mempraktekkan sabar. Meninggalkan maksiat dengan kesabaran. Karena itu ulama yang khusus mendalami maqamat namanya Ibnul Qayyum. Berkata begini, perhatikan nasihatnya. Inna asal khairi yati minal aqli. Wa aslu syariati minan akliyidon. Artinya asal dari kebaikan, usul dari kebaikan itu dari pikiran. Setuju? Dari pikiran. Dan asal dari keburukan berasal dari pikiran pula.
Itu kata Ibnu Qayyim. Ketika seseorang berpikir keburukan aja dalam hidup, suujon aja, maka menimbulkan niat-niat buruk, bahkan bisa dipraktekkan. Sepakat? Jadi usulnya pikiran. Kebalikannya, apabila kita berpikiran kebaikan aja, berprasangka baik aja, maka akan muncul kebaikan. Kalau kita berpikir ingin beramal yang baik-baik, maka kita bisa beramal baik. Apabila seorang telah mensyaratkan dirinya di makom pertama tadi, musyaratah ini dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka tidak tersisa kecuali harus naik kedua, diawasi. Syarat udah ada, nggak ada CCTV, bisa melenceng Pak, bisa khianat, harus diawasi. Itu muraqabah. Masih syarat. Kita dengan jiwa kita itu seperti seorang pebisnis dengan partnernya. Tadi udah disebut. Ketika dua orang saling bekerja sama dengan memberikan syarat tertentu, maka tentu dia akan harus menentukan pengawasan. Muraqabah. Kinerja dari rekannya tersebut. Jangan sampai partnernya khianat. Setelah kita memberikan syarat-syarat kepada jiwa, maka setelah itu kita harus mengawasi jiwa kita. Yaitu naik ke makomat tingkat 2. Agak panjang nih. Apa namanya? Al-muraqabah. Paham ya? Syarat sudah ada. Baru naik muraqabah. Itu ajaran tarekat. Muraqabah secara bahasa artinya pengawasan atau pemantauan. CCCTP, gitulah. Istilah muraqabah adalah keyakinan mendalam seorang hamba bahwa dalam Islam nih, dalam ilmu yang paling tinggi nih, di syariat menyebut yang paling tinggi tuh. Muraqabah adalah keyakinan yang sangat mendalam seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi antum semuanya, melihat antum semuanya, mendengar antum semuanya, dan tahu segala gerak-gerik pikiran, perbuatan lahir maupun batin dalam segala kondisi apapun. Yakin nggak? Allah mengawasi kita. Itu bisa ditanamkan dengan ilmu bidzauqi. Kalau antum sudah sampai muraqabah yang kedua aja, antum sulit berbuat dosa. Demi Allah. Allah Maha tahu. Walaupun sebesar titik atom di hati antum. Muraqabah. Gerak-gerik kita tahu. Dalam segala kondisi. Hal ini bisa menghasilkan apa Pak? Kalau kita sudah naik aja muraqabah kita, itulah yang disebut kesadaran spiritual. Baru kita sadar. Gampang penjelasannya. Ini akan bisa mendorong apa? Menjauhi kemaksiatan otomatis. Dan meningkatkan ketakwaan kita. Jelas. Merasa diawasi yang paling tinggi itu dalam kajian bahasa Quran disebut apa? Jawab. Ihsan. Setuju? Ihsan. Muraqabah itu ihsan dalam bahasa syariat. Yang dimaknainya apa? Ihsan tadi. Asyuru bi anallah yuraqibuni. Merasa diawasi Allah. Gampang ngomongnya, sulit mempraktekannya karena sering dilalaikan oleh bisikan-bisikan yang ada di syahwat kita. Duduk. Nah. Asyuru bi anallah yurakibuni udah tinggi itu. Baru kedua udah tinggi Pak. Dijamin juga sama ke Allah. Kalau sudah hidup antum merasa diawasi Allah atau bermaqamat ihsan, jelas Allah selalu memberi hidayah, hadiah. Otomatis. Dalam hadis syahih ditafsirkan ihsan ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan. Siapa yang menjawab? Rasulullah. Siapa yang nanya? Jibril. Nung simpulkan, nung potong aja karena panjang. Antabudullah ka'annaka tarahu
Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Benar kan? Itu ihsan. Kamu beribadah kepada Allah. Tugas kita tuh seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Setuju? Itu konsepnya ihsan. Nah, yang namanya ihsan, itulah dalam kajian tasawuf disebut antum sudah duduk di maqam muraqabah setelah lewat musyaratah. Muraqabah itulah maqam kedua. Dalam amalan tarekat, yang pertama dalam muraqabah, a'budullah dalam ihsan ada tingkatan, ada 2 tingkatannya. Pahami dulu ya, muraqabah juga ada tingkatan, Pak. 2 tingkatannya. Pertama, yang pertama nih, itu yang paling tinggi tingkatannya. Ihsan paling tingkatan ihsan, makom ihsan itu khusus makom ihsan ya. Ada 2. Yang paling tinggi terletak pada makom pertama disebut abudullah kamala kuntum tarawunahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu tingkat tertinggi. Mainnya bukan di lahir. Bijauki sama dengan cinta. Udah janda istri, orang kalau udah dikasih cinta, antum nggak akan lepas itu aja kelihatannya, betul kan? Sama. Rasa cinta, rindu, harapan sangat dalam hanya kepada Allah. Tingkatan kedua, ini di hadis dijelaskan sebetulnya. A'budu wa anta ala dirayatin tamatin bi anahu in lam tarhu fahuwa yaraki haqqan. Beribadah dengan kesadaran penuh. Sadari, ibadah jangan lalai. Sadari dengan penuh bahwa jika engkau nggak bisa melihatnya, memang nggak bisa melihat zat Allah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Dia melihatmu. Sanggup? Kedua aja berat, Pak. Apalagi hakul yakin kita bisa merasakan Allah ada. Bukan dengan mata. Beribadah dengan gitu. Itu antum sudah duduk di makom muraqabah yang syariat menyebutnya ihsan. Ada 2 makom. Itulah ibadah yang didasari rasa takut. Yang kedua itu ibadah antum udah kerasa takut aja udah keren. Takut dengan apa? Karena diancam ada neraka. Ya. Antum bukan anak kecil. Masa masih ibadahnya diancam dengan neraka? Nah, dengan begitu aja udah bagus. Dengan begitu antum bisa hati-hati dalam bertindak. Karenanya praktek ihsan, maqam muraqabah dalam kehidupan sehari-hari di dunia apa sih? Misalnya antum sudah makom ihsan, kehidupan sehari-hari apa sih? Praktek amalannya. Torekotan itu diamalkannya yang paling banyak bukan dalam jawiyah, Pak. Waktu antum ada di berbaur dengan orang rame disebut sufi muni. Sufi nggak boleh ngumpet. Paham ya? Nah, gimana praktek torekot dalam makom ihsan atau muraqabah ini dalam kehidupan seharian? 1. Ihsan dalam ritual ibadah. Pahami. Makom ihsan dalam ritual ibadah. Sholat, puasa, haji. Itu ritual ibadah kan? Nah, ada usyalawati bitafanin wa ihsanin wa wafakon li sunati. Artinya melaksanakan sholat dengan khusyuk, ikhlas sesuai sunnah. Itu praktek ihsan. Yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk. Gimana prakteknya? Ini dia. Kun latifan ma'al akhrina minan nasi wal hayyawanati wa mil bi'ata. Paham ya? Berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, dan menjaga lingkungan.
itu praktek ihsan kepada sesama makhluk, termasuk lingkungan. Sampai Pak? Itu udah praktek ihsan. Ihsan dalam perilaku. Ada 3 ihsan itu dipraktekannya. Dalam perilaku ihsan kun sodikonan. Wahafiz ala tiqati wa akrim walidaika wasamahi. Jujur, menjaga amanah. Perilaku tuh memuliakan orang tua. Wa akrim walidaika. Terakhir wasamahi. Muliakan dan maafkan. Sampai Pak? Itu sudah mempraktekkan ihsan pada perilaku. Jadi ihsan bisa dipraktekkan Pak. Jangan berpikir ihsan sholat dipaksa gimana, Allah supaya kontrol kita. Pas keluar mabok juga, zikirnya kenceng, kan kacau Pak. Nggak berhasil ngajarin. Itu pentingnya makomat, pentingnya SOP. Betul? Udah tahu sekarang ihsan itu ternyata di tarekat harus diamalkan dalam kehidupan ibadah ritual, dalam kehidupan sesama makhluk, dalam kehidupan secara perilaku. Udah paham. Jadi di muraqabah ini agak strength, kajinya agak banyak sedikit. Ini kita putuskan satu bab aja. Seseorang yang mencapai tingkatan ihsan, mudah-mudahan Andung doakan sampai ihsan deh, dan nempel itu. Itu udah keren banget deh. Udah dijamin sama Allah, antum mutakin, orang yang mencapai derajat takwa. Itu Quran menyebutnya kok. Ya. Padahal dalam kajian ruhani Islami yang sering disebut ilmu tasawuf, bahkan ada yang menyesatkannya, baru pada tahap makom kedua, bro. Makom muraqabah, makom berapa? 7. Dalam kajian tasawuf masih tersisa 5 makom derajat. Itu yang akan belum bedah. Ada derajat lagi di atasnya. Sampai antum benar-benar menjadi waliullah. Maka ilmunya tidak membaca lagi. Ku ilhamkan dari sisiku. Enggak ngaji, tahu bisa baca Arab gundul. Ada. Enggak kerja, tahu bisa ngasih makan ratusan orang yatim. Ada. Ada. Itu derajatnya pasti sudah di atas ihsan. Banyak. Mereka itu tidak boleh populer, itu disebut malamat. Jadi kalau kita punya cita-cita jangan surga, bro. Coba berani nggak? Ya Allah, saya bercita-cita ingin menjadi walimu. Walimu, wah, keren banget cita-cita. Memang itu. Antum bekerja beribadah supaya menjadi khalifah, betul kan? Itu sebabnya orang yang sudah bermakom muraqabah atau makom ihsan beribadah tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, enggak. Tetapi berusaha memberikan kualitas terbaik dalam setiap amalnya. Jadi sudah jelas Iwan. Yang paling tinggi tingkatan dalam ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Apa maksudnya sih? Kita nggak bisa melihat Allah. Kita manusia tidak pernah bisa melihat Allah. Namun seorang hamba yang kuat kokoh ilmu pengetahuannya, bersih kolbunya, hal Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, penciptaan semesta alam. Ini yang luar biasa. Maka seakan-akan antum kalau dalam itu, antum sudah sama melihat Allah. Itulah dia makrifatullah. Duduk ya. Itu Pak makrifatullah, nggak ada kajinya makrifatullah. Yang disebut mukasyafah makrifatullah. Terbuka hijab. Allah mengawasi kita. Hakul yakin. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini maka orang tersebut sangat luar biasa. Lihat Rasulullah, para sahabat, mereka bisa merasakan kelezatan dalam beribadah ketika bermunajat kepada Rabb-nya semesta alam. Lihat Abdullah bin Umar,
ketika hendak diamputasi kakinya, ia berkata, silakan amputasi kakiku, tapi syarat ketika aku sholat, karena sholatnya sudah bermakom ihsan. Nggak kerasa. Antum kalau sudah mabuk cinta sama Halimatus Sa'diyah yang cantik seperti orang antum lupa diri, Pak. Betul? Habis harta kasihin demi yang kucintai di atas bumi. Sepakat? Itu dia. Kira-kira gitu iktibarnya, Pak. Maka rasa takut kepada Allah demi Allah bisa mengalahkan rasa takutnya diamputasi. Salah satu bukti kalau kita behitkan ilmu itu kepada orang yang teraniaya, maka tidak terasa walaupun badannya dibeset. Demi Allah, itulah behit. Sampai saja ihsan, Pak. Nggak bisa digembar-gembor. Sholat ilmu disembunyikan. Sanggup? Masya Allah, berat, Pak. Godaannya tinggi. Takut itu kepada Allah, demi Allah bisa mengalahkan rasa sakitnya diamputasi. Tingkatan ihsan kedua, kita jabarkan. Jika engkau tidak bisa melihat ke Allah, memang begitu, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Maksudnya apa? Selalu merasa diawasi Allah. Itulah yang disebut muraqabah. Akhirnya gimana? Otomatis secara kejiwaan kalau merasa antum segala hal diawasi Allah, gerak-gerik antum merasa diawasi, kita bisa sebut antum sudah pandai mengontrol diri. Sangat kuat. Karena amal ibadah kita selalu dicatat oleh Allah, antum tidak akan takut berbuat hal-hal ya yang sifatnya kebaikan, dan sangat takut kalau antum lalai membuat kesalahan. Sampai mubah pun antum bisa takut. Tahu mubah? Tahu ya? Selalu mengawasi jiwa kita, selalu memperbaiki perbuatan kita. Hidupnya begitu, Pak. Ihsan. Maksud dari penafsiran hadis ihsan tadi, jabarkan lebih dalam lagi, menghadirkan keagungan Allah di hati kita karena beliau mengawasi kita, melakukan muraqabah, merasa diawasi Allah di dalam beribadah, berusaha dalam memperbaiki ibadah kita selayaknya seorang hamba. Muraqabah sebelumnya, beramal ketika sedang beramal. Jadi apakah yang membuat ia melakukan ibadah itu hanya sebatas hawa nafsu? Tanya pada diri. Ataukah mengharap keridhaan Allah? Tanya pada diri. Niat kita dalam beribadah jangan sampai mengharapkan kehidupan dunia. Tinggikan kehidupan kita tidak dunia. Ketika ia mau beramal, periksa dulu. Ketika ia beribadah hanya mengharapkan kepada ridha Allah, ataukah ia berpaling dari selain itu? Jika berpaling maka langsung beristighfar. Itu praktek muraqabah. Jika timbul lalai paling karena sifat punya lalai, maka langsung istighfar dan memperbaiki niatnya terlebih dahulu, baru lakukan muraqabah perundangan lagi dan kembali melakukan amalan lagi. Itulah yang disebut syariat ikhlas beribadah. Itu ikhlas. Jika ia hanya mengharap keridhaan Allah, maka ia pun segera melakukannya. Akan tetapi apabila ia masih mengharapkan yang lain, maka ia undurkan sebentar, berhenti. Istighfar. Syahidul istighfar. Tahu syahidul istighfar? Tiap hari kita baca. Orang yang membaca syahidul istighfar berarti setannya masih kuat menggoda, Pak. Ya. Makin kuat digoda, makin istighfar. Undurkan, istighfar dulu. Luruskan kembali niat karena Allah. Inilah pengawasan seorang hamba dalam melakukan ketaatan dalam torekotan. Berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Adapun muraqabah dalam perbuatan maksiat, yaitu dengan cara, kalau antum bermuraqabah waktu antum berbuat maksiat, caranya apa? Syariat menentukannya, bertaubat. Itulah obat. Itu muraqabah. Nggak ada jalan lain, tobat. Setelah itu, kalau hakul yakinnya merasa diawasi Allah, maka antum tidak akan berbuat kesalahan yang sama.
dalam maksiat itu. Sampai Pak? Itu dia Pak. Karena sepandai-pandai tupai melompat akhirnya bisa jatuh juga. Jangan merasa paling suci. Makin tinggi makomat antum, makin tinggi setan menggodanya pangkatnya. Jadi berikut adalah detail penting terkait hal praktek amalan torekot, muraqabah atau tarekot ihsan. Itu pilar ihsan. Sudah di atas Islam. Wujud nyata dari konsep ihsan yaitu seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat kita. Ingat-ingat aja itu, insya Allah Pak, naik tuh muraqabah antum. Disitulah wujud kesadaran akan timbul. Itu sebabnya orang yang sudah merasakan selalu diawasi, tentunya Allah yang menciptakan kita, hidup akan selalu waspada dan tidak lalai karena merasa diawasi. Begitulah dampak positif kejiwaan kita, otomatis dengan mempraktekkan dengan makomat SOP yang benar, akan menjadi baik kejiwaan kita. Sampai-sampai Allah berfirman, renungkan ini firman ya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 218-219. Pendek ayatnya, dibaca Iwan. Itu sanad dalil yang menjabarkan. Al-Aziz. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Dia melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Siapa yang melihat kamu? Siapa? Bukan orang lain yang menciptakan kita, Allah. Itulah sandaran istidlal dalil dari konsep muraqabah yang bahasanya makom ihsan. Sampai Pak? Ada? Ada. Ayat ini menegaskan pengawasan Allah kan? Jadi secara sederhana, ini sederhana aja dulu. Antum merasa diawasi oleh Allah enggak? Kalau nggak ada amalannya kacau nih. Amalannya menyatu 7 makomat. Tapi kalau melalui 7 makomat harus duduk di jawiyah Pak. Dikontrol oleh mursyid. Jadi 3 makomat. Kajinya kemarin. Kajinya. 3 makomat praktekin individu. Kemarin tuh. Buka risalah kemarin. Merasa diawasi Allah, efek kejiwaan, otomatis kesadaran timbul. Efek gerak mendorong kita selalu rajin melaksanakan perintah menjauhi larangannya. Otomatis. Sesungguhnya hakikinya selalu berhasrat manusia itu ingin kepada kebaikan. Hakikatnya gitu loh. Garidiyah qalbu itu baik Pak. Menjunjung nilai kejujuran itu manusia. Sejahat-jahat se-Yahudi orang kalau ditanya kalbunya pasti dia tidak akan melakukan kejahatan, tidak mau melakukan kejahatan, Pak. Betul? Walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Jadi kehati-hatian mawas diri adalah kesadaran. Kesadaran ini makin terpelihara dalam diri seseorang hamba kalau sudah sampai mengamalkan torekot dari muraqabah yang bermakom ihsan. Jika meyakini bahwa Allah selalu melihat antum, yakini. Karenanya kita nukil dari beberapa
ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Husain Al-Juraizi berkata begini, jalan antum sukses dunia wal akhirah itu ada dua bagian. Pertama, yang bagi alaika an tuzbira ruhaka ala syauri bil murakabati asyauri bi anallah yaraka. Hendaknya engkau memaksa jiwamu murakabah, paksa jiwamu diawasi oleh Allah. Kalau ingin sukses. Yang kedua, kata beliau, Syekh Husain Al-Juraizi, yang bagi antanaki syal marifatu allati tamtalikuha fi suluki kal karizil yaumi. Hendaknya ilmu yang kau miliki tampak di dalam perilaku lahiriamu sehari-hari. Tampakkan ilmumu, jangan mubazir. Makanya berilmu hati-hati. Karena ilmu akan menuntut aplikasi. Jangan belajar ilmu sihir, pasti kamu ketemu sihir. Duduk. Nah, itu poinnya. Karena itu juga kita nukil dari Syekh Utsman bin Maghribi mengatakan Abu Had dalam hikmah. Perhatikan, indama tajlis li ta'limi nasi kun nasihanan li qalbika wa ruhuka wala tadanafsaka tankadiu bihusudin nasil mutajami'ati haulaka la annahu rubbama la yarawa inalu wajaraha kal karizia bainallah yanjuru ila jauhari kadakili. Manakala engkau duduk mengajar orang banyak, kalau guru, jadilah seorang penasihat kepada hati dan jiwamu sendiri, bukan kepada muridnya. Nasihati dulu diri kamu, jiwa kamu. Dan jangan biarkan dirimu tertipu oleh ramainya orang berkumpul di sekelilingmu karena merasa kamu dibanggakan. Enggak keluar tuh ilmu itu. Sebab mungkin mereka hanya melihat wujud lahiriamu. Murid itu pandai mengucap, pandai mencari dalil. Kan hanya itu yang antum lihat. Sedangkan Allah bukan itu yang diperlihatkan. Allah memperhatikan wujud batin kamu. Hati-hati jadi guru. Dari mana sumber ucapannya? Dalam setiap keadaan seorang hamba tidak akan pernah terlepas dari ujian. Betul? Yang harus disikapi dengan kesabaran. Serta nikmat yang harus disyukuri. Sepandai-pandai seorang mukmin, setinggi ilmu orang mukmin melakukan ketaatan, akhirnya ia juga bisa terjatuh dalam kesalahan. Karena apa? Jangan bangga, jangan merasa pintar. Karena iman naik turun. Betul? Itu aja bahasanya. Ketika iman sedang naik, maka kita jelas mudah sekali melakukan ketaatan. Namun ketika iman goyah, ketika iman sedang turun, angin semilir kemaksiatan meniup menyerang kita pelan-pelan, akhirnya kita berbuat kemaksiatan lagi. Oleh sebab itu, fungsi dari muraqabah dalam kehidupan sekarang urgent, penting. Penting Pak, ketika bermaksiat segera bertobat kepada Allah, langsung. Bisa. Dan tidak melakukan maksiat lagi kalau sudah duduk di isya. Tadi sudah disebut. Dalam hal yang mubah, dengan cara memperhatikan adab. Dalam hal yang mubah, niat juga penting ketika hendak makan. Dari perkara yang mubah, kita pun berpikir, mana caranya hal ini bisa bernilai ibadah dari makam antum. Waktu antum makan, bernilai ibadah nggak makan itu nanti? Bukan untuk mengenyangkan. Akhirnya gimana? Antum makan bernilai pahala karena antum mengikuti makam caranya Nabi makan. Itu udah muraqabah, Pak, diawasi. Ketika kita makan, kita berniat untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa kuat beribadah. Bukan karena lapar.
Kita berusaha memperhatikan adab-adab makan yang dicontohkan Rasulullah. Kita mensyukuri nikmat dengan menyadarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Dengan memuji Allah. Tidak ada satupun kenikmatan kecuali diperintahkan untuk mensyukurinya. Dan tidak ada musibah kecuali diperintahkan untuk bersabar. Itulah hakikat dari muraqabah. Karena itu ada kalam hikmah dari Abu Dawud. Layan bagi li syaksi akli wa anya dia arba'a sya'atin 4. Hendaklah orang yang berakal, kita ini manusia berakal, itu tidak menyia-nyiakan 4 waktu. Jangan sia-siakan 4 waktu. Kalau 5 waktu itu ritual sholat. 4 waktu. Waktu bermunajat kepada Allah 1. Waktu untuk bermuhasabah 2. Berpikir, bertafakur. 3. Saat kita bertemu dengan sahabat manusia, teman kita. Pas kita melakukan kesalahan, teman kita mengingatkan kita. Keempat, saat kita menikmati nikmat yang halal. Sesungguhnya muraqabah itu membantu 4 keadaan waktu tadi. Kalau antum bisa bermusabah. Ketika kita makan, ketika kita minum, misal kita berusaha untuk mendapatkan amalan yang besar. Bagaimana adab yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Lauk pauk yang Allah berikan, bagaimana kelezatan-kelezatan yang diberikan Allah kepada kita. Makan kita berubah menjadi amalan yang besar, adalah sudah menjadi kewajiban. Setiap orang merancang mempersiapkan hari esok harus lebih baik. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita melalui sunnahnya, seorang akan merugi kalau hari esoknya sama saja dengan hari ini. Dia nggak merugi. Bahkan dia menjadi terkutuk jika hari ini lebih buruk dari kemarin. Seorang baru dikatakan bahagia jika hari esok lebih baik dari hari ini. Ini terkait muraqabah. Karenanya membangun hari esok yang baik harus sesuai dengan wahyu langit Allah. Yaitu dimulai dengan perintah bertakwa. Kemudian Allah diakhiri dengan perintah yang sama, bertakwa. Ini mengisyaratkan bahwa landasan berpikir serta tempat bertolak untuk mempersiapkan hari esok haruslah dengan takwa. Sudah semestinya orang mukmin punya langkah antisipasi terhadap kemungkinan yang dapat terjadi hari esok. Disebabkan kelalaian kita hari ini, seorang mukmin sudah dapat memprediksi pasti kalau dia ihsan dan mempersiapkan hari esok yang lebih baik, dinamis, lebih mapan, lebih produktif pada hari ini. Insya Allah bersambung di makomat ketiga di kaji yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kaji ini untuk kita amalkan. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah wasyadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.